Seperti yang dijelaskan dalam hadis syahih, bahwa salah satu ciri Imam Mahdi adalah beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari sungguh, Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa solawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab hanya kepada beliaulah kita semua umat Muslim mendambakan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Terima kasih yang selalu mengikuti dan menyimak cerita kami. Semoga membawa kemanfaatan bagi anda semua. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah sebenarnya nama Imam Mahdi? Kita tahu bahawa nama Rasulullah di bumi adalah Muhammad, yang artinya terpuji, dan Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah. Bukan hanya secara jasad, tetapi ruh yang di dalam jasadnya Imam Mahdi juga keturunan Rasulullah. Saya meyakini bahawa nama Imam Mahdi adalah Muhammad, seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari berbagai negara Muslim di dunia nama Muhammad, yang paling banyak adalah di Indonesia, bahkan sangat populer. Lantas siapa nama dari bapa Imam Mahdi yang namanya serupa dengan Rasulullah? Kata dari serupa bisa diartikan mirip. Kemungkinan besar nama bapa dari Imam Mahdi adalah nama gelar Nabi Muhammad, yaitu ada Al-Amin, Al-Mustafa, dan masih banyak lagi. Tetapi gelar nama Rasulullah yang sangat populer kita tahu adalah Al-Mustafa, yang artinya terpilih. Apakah benar nama dari bapa Imam Mahdi adalah Muhammad Al-Mustafa atau Al-Mustafa? Wallahu alam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa Imam Mahdi datang dari negara Arab dan beliau adalah keturunan anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Perlu dicerna, yang dimaksud orang Arab adalah keturunan Arab, artinya keturunan Rasulullah. Fisik Imam Mahdi berkening lebar dan hidung mancung. Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia, bumi ini, sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan ia umur kekhalifahan berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Berjuang membangkitkan agama Islam, tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi selanjutnya adalah hadirnya sosok yang menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi datang dengan membawa petunjuk yang lurus. Beliau memerangi kemungkaran dan berusaha membawa umat Muslim dari kegelapan menuju cahaya.
Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia, bumi, telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mahdi adalah penutup akhir zaman, dan hadirnya adalah sebagai tanda kebenaran nubuwahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita tahu sebab, dikasih tahu, apalagi hidup di akhir zaman ini kita sangatlah butuh pembimbing ruhani, supaya ruhani kita diperbarui, artinya sebelumnya kotor, ya harus dicuci supaya bersih, agar ruhani kita bercahaya dan bisa melihat bahkan mengetahui rahasianya Allah tentang alam semesta raya ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan belum tentu kebenarannya, sebab kebenaran mutlak milik Allah. Saya berusaha menyampaikan sesuai yang saya tahu dan yang saya pelajari. Mungkin cukup itu dulu pembahasan tentang Imam Mahdi. Semoga bermanfaat. Semoga menambahkan iman di dada kita. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.